Hai seluruh Jogja, kita sekarang lagi ada di sebuah tempat. Sebenarnya bukan sebuah tempat sih, masih bagian juga dari Polda DIY, tapi di Mako yang sebelah timur. Kali ini kita bakal menemui seorang narasumber kita kali ini, yaitu spillnya beliau menjabat sebagai salah satu direktur atau pejabat utama di Polda DIY dan juga sebagai salah satu kepala Satgas Operasi Mantap Brata Progo 2023-2024. Kira-kira siapa ya? Langsung saja nanti kita samperin ke ruangannya aja kali ya. Ayo. Podcast Polda Jogja. Ya oke sedulur Jogja, seperti yang saya janjikan tadi nih kan, kali ini bakalan menghadirkan narasumber yang mungkin jarang terekspos ya. Ya ini langsung saja dengan Bapak Kombes Pol Eko Santoso selaku Dirpamovit Polda DIY dan juga Kasatgas Opsda ya Pak. Operasi Mantap Brata Progo 2023-2024. Langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat siang nih Pak. Siang apa pagi nih? Siang ya, apa pagi ya? Siang. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik. Bapak jangan mundur-mundur, nanti nggak masuk kamera nanti. Gitu. Bisa ini Pak, sapa-sapa seluruh Jogja nih. Saya hello biar pada hafal. Selamat pagi sedulur sekalian. Saya Dirpamovit Polda DIY. Mudah-mudahan pada saat ini saya menjabat sebagai Kasatgas Opsda. Saya berharap mudah-mudahan pemilu di Yogyakarta berjalan dengan lancar, aman, damai, dan sukses untuk pelaksananya. Amin, itu harapan kita semua. Tapi sebelum ke pemilu kayaknya tahu-tahu ujuk-ujuk ngobrol pemilu tuh berat banget ya Pak. Mau berkenalan dulu dong, kan? Tak kenal maka tak sayang. Ya. Bapak ini Pak Eko. Menjadi Dirpamovit Polda DIY tapi jarang kelihatan kerananya karena mungkin beliau sibuk ini ya Pak yang jaga wisatawan di Jogja ya Pak ya. Gimana nih? Ini yang kadang yang orang kurang mengerti seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Tugas saya ini memang pada dasarnya wisata, tapi sebenarnya itu objek vital. Objek vital itu terdiri dari wisata dan kawasan tertentu. Iya gitu ya Pak ya. Jadi ya pokoknya yang vital-vital itu kita amankan. Yang vital-vital diamankan. Oke, baiklah itu kan. Ternyata Pak Movit nggak cuma pariwisata aja, karena kebanyakan taunya pariwisata, padahal ada objek vitalnya ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya, pernah nggak sih Pak perjalanan karirnya gitu, pernah dinas di Pak Movit nggak sih Pak? Kebetulan saya belum pernah. Oh belum pernah, berarti ini pertama. Cuma waktu Kasat Sabara. Kasat Sabara memang Kasat Sabara yang waktu itu dibentuk Sabara Perintis itu yang pertama itu saya. Oh iya, dulu kan kalau di Polres kan Pak Movit ikutnya di Sat Sabara ya Pak ya. Oke. Terus kalau di Jogja nih, di Jogja ini sudah berapa lama nih Pak dinas di sini? Saya sudah 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya. Sebelumnya di mana nih? Sebelumnya di Ambon. Oh di Ambon. Saya spesialis orang kepulauan. Oke. Berarti tugasnya di kepulauan terus. Oh gitu. Boleh diceritakan sedikit nih Pak, gimana ya awal mula berkarir menjadi seorang polisi itu di mana sampai sekarang kok bisa terdampar di Kesultanan Yogyakarta nih? Saya penempatan pertama di Ambon, kemudian setelah Selapa saya di Mataram, pulau lagi. Dari Mataram ya, kemudian sekolah lagi ke Mabes. Jadi Kapolresnya juga di kepulauan lagi. Di mana Pak? Sulawesi Tengah. Oke, Sulawesi. Bahkan pulau tersendiri. Di mana itu Pak? Banggai Kepulauan. Wah, berarti memang spesialis kepulauan ya Pak ya. Terus kemudian dari situ ke Poso. Nah, ke Poso, oke. Itu agak darat dikit tapi juga ada kepulauan juga ya, pesisir juga pesisir juga. Terus kemudian dari situ balik lagi ke Mataram. Oke. Balik lagi ke Mataram, kemudian setelah itu kombesnya dapat di Mabes. Nah, kemudian dari Mabes kembali ke Ambon lagi. Oh, balik lagi. Balik lagi ke Ambon. Oke, berarti ini Maluku ya, udah pokoknya lingkup Indonesia Tengah
dan Tengah timur. timur sudah dikelilingi oleh Pak Eko nih ya. Wah, luar biasa nih. Terus nggak tahu kok dari Ambon Iya. kok terus ke Jogja. Nyasar gitu. langsung Nyasar masuk Jogja. ke Nah, Pulau ini- Jawa langsung ini ke Jogja. pertanyaan sebenarnya buat saya, Gimana kok bisa jadi pertanyaan ya? karena ada apa kok saya harus ke Jogja? Karena seperti itu. Karena takdir. Ya, ternyata memang istimewa di Jogja. Iya, gitu. Ini Siap. ada ini nggak sih, maksudnya kayak kan otomatis beda dong ya Pak, memimpin suatu daerah dari kebanyakan Bapak tadi kan pengalamannya di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dengan masyarakat Jogja nih. Ada perbedaannya yang Bapak rasakan gitu nggak? Ya, sangat ada bedanya. Apa nih Kalau gitu? kita di wilayah kepulauan itu kebanyakan mayoritas itu memang artinya penduduk setempat. Iya. Tetapi di Sulawesi Tengah itu kebanyakan trans, orang trans. Oh iya, artinya transmigrasi ya betul. itu ada. Tetapi kalau di Jogja ini memang miniatur Indonesia kecil. Oke. Artinya semua daerah ada di sini. semua daerah ada di sini, semua karakter ada Iya, di sini. Kemudian dan sebagai pemangku pengamanan objek vital, Iya. ini menjadi istimewa buat saya karena di Jogja ini semua orang semacam ada daya tarik. Aku harus ke Jogja, Iya, nah, betul. seperti itu. Iya. Kayak kalau di Indonesia, kalau orang itu kan belum sah nih kalau di Indonesia tuh nggak petik ke Jogja ya kan. Iya. Kalau orang dari daerah belum sah nih kalau aku nggak ke Jakarta Iya, gitu kan. betul, iya, betul. Jadi Jogja, Jakarta, Bali itu daya tarik wisatawannya banyak Iya. banget ya Pak ya. Banyak banget. Kalau untuk di Palm of It sendiri sibuk nggak nih Pak? Gimana ngerasainnya nih? Sebenarnya kalau dibilang sibuk, namanya juga direktur. Oh ya jelas Gitu. sibuk ya. Ya pastilah. Cuma saya waktu itu kagetnya itu, Gimana begitu ya? saya datang ke sini menghadap Kapolda itu disampaikan sama Kapolda. Iya. Kalau nanti izin, tolong jangan cari hari Sabtu dan Minggu. Waduh, maksudnya apa Terus ini? gimana? Gitu. Nah, Kalau nggak Sabtu Minggu terus gimana? terus gimana? Padahal Iya. jam dinas, masa kita harus Iya. izinnya jam dinas? Iya. Nah di Jogja ini jam dinas juga kerja, hari libur apalagi. Ya, betul. Nah, seperti itu. Apalagi untuk seorang direktur Pamofit. Ya. Siap. Ya kan Pak, justru hari liburnya itu malah untuk bekerja, betul nggak Pak? Itu Orang liburan ya, ya, orang liburan malah kita yang bekerja. betul ya. Iya ya. Dan ya alhamdulillah lah keberuntungan kita itu karena berada di Jogja. Ini banyak teman-teman yang istilahnya aku mau main ke Jogja, apa yang bisa Nah, ya, itu. Ya alhamdulillah masih bisa Ngasih memberi saran. Apa ya saran, ya mungkin pelayanan kecil terhadap Oke, teman-teman iya, yang iya, iya. dulunya mungkin apa sih Eko ini gitu kan, sekarang ternyata ada manfaatnya dia gitu. Iya, wah luar biasa sekali nih. Wah, hebat loh nih Pak Eko nih ya. Walaupun pengalamannya di Indonesia, memimpin di Indonesia Tengah dan Timur itu diterapkan juga di sini, dan maksud saya tuh ngelihat dari sosok Bapak itu tuh setiap manusia tuh pasti ada manfaatnya itu. Amin. Nah, Yeah. Keren loh Pak. Iya ampun Pak. Jujur ya, sedulur Jogja nih, kalau sedulur Jogja tahu, saya kan di Humas, Humasnya Polda Jogja. Terus Pak Eko di Pamofit ini. Tapi jujur saya baru kesini sekali. biasanya kalau kesini cuma ngantar surat Pak. Yeah. Ternyata banyak banget yang bisa kita ambil ya. Lalu gimana nih Pak? Terus untuk keluarga sendiri udah pindah ke sini? Alhamdulillah kalau kebetulan anak saya ini memang anak apa ini? Anak pulau. Oh, anak Artinya pulau. Oh, yang berarti satu lahir di Ambon. Oke. Terus yang kedua juga lahir di pulau tersendiri waktu Kapolsek, Pulau Oke. Sanana. Oh, Jadi waktu lahir aktenya bilang bingung dia. Ternate. Oh kita bukan di Ternate, kita ternyata sekarang benar bahwa Sanana itu sekarang menjadi kabupaten. Artinya Oke. kalau aktenya itu kita pakai Ternate, berarti dia bukan di Sanana, Iya. bukan di Pulau Sula itu. iya. Saya minta lahir di Pulau Sula. Harus gitu. di situ ya. Nah, kebetulan yang satu kebetulan di Mataram, jadi udah pada besar. Jadi sekarang tinggal dengan istri. Wah, pacaran lagi Iya. dong. Nah, kita nikmati Jogja ini sekaligus
wisata ya sekaligus kerja juga, ya. yes, sekaligus untuk menikmati mungkin ini ya Pak ya, masa-masa berdua lagi dengan istri ya kan Pak ya. Iya. Senang ya Pak berarti ya. Hikmahnya di situ ternyata di Jogja. Hikmahnya di situ. Jadi bisa buat istirahat juga ya Pak ya. Iya. Wah luar biasa sekali nih Pak. Lalu selama dinas di Jogja ada nggak sih Pak pengalaman menarik yang yang tidak terlupakan oleh Bapak? Sebenarnya pada saat kita berangkat ke Jogja itu kan memang masa pandemi. Oh iya betul. Ternyata di sini banyak rekan-rekan kita yang dari destinasi wisata maupun perhotelan itu sangat membantu kita, terutama dalam rangka waktu itu vaksinasi. Oke, iya vaksin. Itu karena kalau saya melihat di tempat lain nggak kayak di Jogja gitu loh. Wah ini ternyata, kita harus koordinasikan supaya orang yang mau divaksinasi banyak, kemudian tempat vaksinasi juga nyaman. Iya betul, memadai juga ya. Itu pengalaman yang menurut saya istimewa. Ya. Karena di tempat lain sementara masih kalang kabut untuk segera menyelesaikan vaksinasi, kita alhamdulillah pada minta dan malah melampaui batas karena banyak rekan-rekan yang mungkin dari wilayah di luar Jogja, vaksinnya di Jogja karena nyaman gitu. Nyaman, iya betul. Gimana kadang vaksin juga dapat souvenir, dapat dan sebagainya. Dan waktu COVID itu ini loh Pak, di Jogja tuh gampang dicari tempat vaksin itu. Bisa dibilang hampir setiap kabupaten bahkan mungkin per kecamatan lah anggaplah gitu tuh ada gitu dan sering gitu. Itu hebat tuh Pak. Dan di samping itu kita berusaha mempertahankan ekonomi wisata ini tetap bangkit. Iya, betul. Alhamdulillah kita didukung sama Narso Talem juga, terutama dari Gusti Bendoro. Sangat keren Jogja. Berarti ini sinergitas antara Polda, Polri, khususnya ini Direktorat Pamovit, kemudian dari di sini kan daya tariknya Jogja sendiri itu keraton ya Pak ya, dari kehidupan di Kesultanan Yogyakarta tuh sangat bagus ya Pak ya ini ya. Wah, ya terus gimana nih Pak selama COVID kan? Berarti Bapak ini ya Pak ya, pas pindah itu pas lagi COVID. Lagi COVID dan dari Mabes kan semacam kita dilombakan untuk berlomba untuk menyelesaikan vaksinasi. Iya. Nah itu ada sempat ini nggak sih Pak, sempat kayak kepikiran, wah gimana nih Jogja ini kan ini salah satu destinasi wisata pas COVID otomatis lumpuh. Nah terus ini mau perannya di Pamovit mau ngapain nih gitu? Sempat bingung nggak itu? Sebenarnya tidak bingung sih. Saya punya anak buah hebat-hebat. Oh gitu Pak. Kenapa bisa gitu? Karena mereka di samping memang mungkin pekerjaannya ya, di situ jaringan mereka sudah jalan ya. Sudah jalan. Sehingga saya selaku direktur itu merasa tertolong sekali. Gitu. Jadi saya berterima kasih sama staf-staf saya. Mungkin termasuk Pak Nafi itu. Oh gitu? Nah, iya Pak Nafi. Iya Pak Nafi kan dulu masih di Pamovit. Kita kan bisa berani menjual anak buah. Kalau memang benar-benar anak buah bisa dijual gitu. Kalau nggak bisa dijual kita malu kan. Iya betul banget. Jadi ini ya sedulur Jogja, salah satu produsernya Polkes itu di Kasubdit Multimedianya Bithumas namanya AKBP Nafi Arman. Nah, beliau ini adalah tim di balik layar juga ini di Polkes ini tuh dulu sebelum di Humas itu beliau menjadi salah satu anak buahnya Pak Eko di Pamovit di Subdit apa Pak? Audit. Subdit apa Pak Nafi? Pak Nafi pekerjaannya audit. Audit ya? Auditor dia. Oke, wah luar biasa nih. Wah hebat ya, berarti keren loh Pak. Di saat pandemi COVID nih harus memimpin, gimana caranya memimpin anggota untuk tetap menjalankan tugas di tengah-tengah kondisi pariwisata yang lumpuh. Tapi kita tetap juga harus menjaga keamanan ya Pak ya. Tapi Pak Eko hebat sekali Bapak, luar biasa, tepuk tangan buat Bapak. Oke, lalu nih Pak, ini udah berapa lama ya ini? Ini kita mau nanya tentang operasi Manta Brata Progo.
Ya. Ya, sekilas ya nanti Pak. Bapak ini sebagai Kasatgas Opsda. Ya. Ini berarti untuk susunannya kayak gimana Pak? Struktur sebenarnya lebih baik kita langsung ke posko. Langsung nanti posko kalau nih? Boleh? Ya boleh aja. Boleh. Ada nanti takutnya kalau saya ngajakin maksudnya itu sekalian biar masyarakat tahu, ya. kesiapan apa yang dilakukan oleh Polda DIY dalam rangka operasi mantap. Ya, dan pasti juga masyarakat penasaran gimana sih bentuknya poskonya di Polda tuh kayak gimana. Boleh ya Pak ya? Wah, luar biasa. Oke, seluruh Jogja, kali ini habis ini kita bakalan ngikut Pak Eko untuk ke posko ini ya, Ops Mantap Brata Progo 2023-2024 ada di bawah ya Pak ya? Di bawah. Dan mumpung boleh nih kan, kalau mamanya nggak ada Pak Eko kan nggak boleh. Baik, oke, langsung kita sambung di bawah ya. Ini posko kita Mbak. Oke, posko operasi Mantap Brata ya. Ayo kita lihat. Ya, ayo kita mau lihat di dalam. Ada cara ya Pak? Nah ini Mbak, ini posko kita. Nah itu kebetulan ada Pak Karo pada di sini lagi rapat aneh. Rapat ya? Gak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Baik, ini ada. Izin Pak Karo. Izin Bapak, ini mau ajak ke seluruh Jogja jalan-jalan lihat posko, boleh nih Pak ya? Yes, ada Pak Karo dan ada Pak Dirbin Mas juga loh. Pak Dirbin Sus. Dan Pak Bukan enak, Intel. Oh iya Pak Dirkrim Sus juga. Iya, boleh lihat nih Pak? Ya. Lanjut. Tadi kan nanya struktur organisasi toh. Ini strukturnya ya. Jadi Pak Kapolda, di bawah Kapolda ada Karendal sama Kawas. Ini Pak Ir, ini Pak Karoop. Kemudian di bawahnya adalah saya, Kak Opsda. Oh, Kasatgas Opsda. Ya, saya membawai beberapa satgas ini. Nah, ini tugasnya adalah mulai hari ini, mulai dari kemarin mantap ya. Dan sampai akhir pelaksanaan pemilu. Oh gitu. Jadi mulai dari dimulainya sampai akhir dilantik ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu dimulainya tanggal berapa nih? Operasi Mantap Brata Progo. Tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. Ya. Oke, berarti lama ya Pak ya jangka waktu. 222 hari, hampir 1 tahun. Ya. Dan terus ini Pak, seluruh Jogja di rumah ini pasti masih pada bingung nih. Dan sekilas taunya tuh operasi Mantap Brata Progo itu ngertinya ya polisi jaga pas coblosan. Nah itu sebenarnya rangkaiannya itu tuh polisi tuh ngapain aja sih? Rangkaian ini operasi Mantap Brata ini, nih timelinenya. Jadi kita itu dari persiapan. Oh, mulai dari persiapan. Sebelum kita melaksanakan operasi pun kita sudah persiapan, pelatihan. Nah, terus kemudian sekarang ini tahap penetapan calonnya, pendaftaran. Itu pun kita sudah terlibat sebenarnya. Sudah terlibat. Ya. Kenapa sudah terlibat? Kalau masyarakat mikirnya kan nggak ada apa-apa gitu. Ya, memang nggak ada apa-apa, tapi ternyata Jogja ada apa-apa. Oh, Jogja ada apa-apa. Kan kemarin kita ngalami ada beberapa masyarakat yang protes atau menolak putusan MK, kemudian ada juga yang mendukung. Nah itu artinya kita sudah bekerja di ranah OMB, Operasi Mantap Brata. Nah itu terus nanti yang lebih berat lagi tahap kampanye. Oke, kampanye itu. Iya, kampanye itu masih banyak banget tuh yang pada konvoy, pada pakai kenal potong gitu segala macam ya Pak. Dan itu polisi hadir untuk mengamankan. Tuh kan seluruh Jogja. Jadi selama ini tuh pada apa ya, masyarakat tuh taunya ya polisi jaganya pas TPS ya kan, pas coblosan. Ternyata dari masa persiapan tahapan pendaftaran calon pun juga anggota kepolisian itu sudah mulai bekerja walaupun tidak terlihat. Makanya Jogja masih aman-aman aja karena ada Polda DIY yang terus bekerja, berupaya mengamankan ya Pak ya. Ini kemudian setelah kampanye apa nih Pak? Tapi kita sebelum masuk masa kampanye kemarin, kita kan ada Latpraop, kemudian rangkaian sebelumnya kita persiapan anggota itu. Ada apa aja tuh persiapannya? Ada Latpraop, ada kemudian latihan praoperasi. Itu maksud dan tujuannya buat apa itu? Supaya anggota itu tahu peran dan tugasnya. Jadi kita semacam ada pembekalan terhadap anggota-anggota yang akan terlibat
operasi. Sudah lebih paham ya, Ya, biar penyamaan lebih paham. persepsi Ya, gitu. penyamaan Setelah persepsi. alat praop kemarin ada Gelar pasukan. ya, Gelar pasukan itu pembukaannya, terus kemudian ada juga latihan semacam seandainya terjadi. Nah, Ya. latihan Simulasi. ya simulasi. Betul, ya. Jadi kita andaikan ada bentrok massa yang sampai melibatkan harus ditangani Polda. Nah, itu kemarin kita latihan Sispam Kota. Sispam Kota tuh, Iya. penyebutannya Sispam Kota. Oh iya, kemarin itu jadi di Instagram sempat saya baca komenan di salah satu akun tuh pada bilang kono jeblok-jeblok gitu kan. Itu ternyata lagi pada latihan Sispam Kota. Latihan. Nah. Simulasi pengamanan pemilu ya Pak ya. Ya, kita kan berharap tidak menghadapi hal seperti Ya, itu. jangan sampai. Jangan sampai. Tapi kita harus siap. Gitu. Ya. Seandainya terjadi seperti itu. Okay. Ya, jadi saya berharap juga masyarakat dalam melaksanakan terutama nanti masa kampanye itu bisa arif, kemudian santun dan damai dalam melaksanakan kampanyenya. Pokoknya orang Jogja banget lah ya. Ya, kan Ngarso Dalem juga sudah membuat kemarin dikumpulin itu Nyawiji Jogja. Nah, di Monumen Jogja kembali. Iya, itu. Dalam Dalam rangka pemilu itu. Nah, kalau kita istilahnya bisa santun, bisa ini ya. Polisinya juga melangkahnya juga santun. Begitu. Terus kemarin juga kalau kegiatan yang di mana Pak, di Pantai Depok tuh ngapain itu Pak? Nah, kebetulan Bapak Kapolda mempunyai ide. Wah, iya, ide Kapolda. Bapak Kapolda itu sangat brilian ya. Apa ini? Bagaimana ini kalau kita menembakkan gas air mata, lari gasnya itu arahnya kemana? Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kemarin kita ngetes anemometer. Ya. Yang dikombin dengan cara penembakan. Ya. Ya, selama ini kan nembak langsung tembak ke orangnya, ternyata itu salah, gitu. Maksudnya bukan salah, nggak tepat. Kurang tepat. Ya, kurang tepat karena ternyata asapnya ditembak ke masanya di belakangnya. Artinya larinya ini, lari ke kanan, lari ke kiri. Nah, kalau lari ke kanan, tembakan sebelah kirinya. Biar asapnya itu efektif. Terus menghindari daerah-daerah yang rentan, kayak sekolah, kayak mungkin juga kantor, kantor KPU sendiri mungkin juga begitu. Kalau unjuk rasa di sana, jangan sampai malah asapnya ke kantor KPU, gitu kan. Makanya dibuat ide beliau, kita ukur kecepatan angin dan kita ukur arah angin. Demikian. Luar biasa, berarti persiapan harus benar-benar mateng ya Pak ya. Mateng, tidak over, orang kematangan. Ya, jadi biar benar-benar kita tepat sasaran. Tadi menyambung tahap kampanye. Setelah tahap kampanye. Tahapan pemilu, mana kemudian tahapan pemilu ini? Ini ya, kampanye masa tenang November, Desember, tanggal mantap berapa bulan Desember ini? Debat. Debat paslon ya. Debat paslon. Ini mungkin tingkat Mabes. Ini, tapi kan masa di sini kan juga bisa berkumpul. Nah, jangan sampai kita itu yang rawan itu adalah pada saat selesai atau saat mau ke tempat lokasi. Walaupun ini debat calon kan misalnya nonton bareng. Iya, kayak waktu kapan itu kan di Geraha Sabeda itu kan ya Pak ya, menghadirkan salah satu paslon. Oke, seperti itu. Itu juga peran Polda Jogja juga ada di situ tuh ngamanin ya, termasuk jalurnya, termasuk jalur, tempat dan orangnya. Dan kita ini juga kan sering diprotes itu masalah knalpot brong. Iya betul, knalpot. Ini saya ingatkan masyarakat nanti peserta pemilu. Kapolda menekankan bahwa sebelum berangkat harus dicek tidak ada knalpot brong. Kalau ada mereka akan disingkirkan dulu. Maksudnya diamankan dulu. Suruh ganti baru boleh jalan. Baru boleh jalan. Maksudnya daripada rekan-rekan kecewa nanti kok saya sudah siap nggak boleh ikut. Nah, lebih baik diantisipasi. Maksudnya nggak usah pakai knalpot bro. Akan kita operasi.
tetap gitu. Tuh dengerin kan seluruh Jogja. Jadi untuk masyarakat nih yang mau ikut serta kampanye gitu konvoy jangan pakai knalpot bro. Nanti daripada disuruh ngelepas dulu ya Pak ya. Iya, lepas Repot, ganti. nanti bakalan ditindak lah dengan dari pihak kepolisian dengan cara itu suruh ganti dulu baru boleh jalan. Iya langsung. Untuk pemungutan suaranya ini tanggal berapa nih Pak? Tanggal pemungutan nih Februari 14. Oh ya, ini. Nah ini nih 14 Februari pelaksanaan pemungutan suara. Nah ini mungkin personil kita juga terlibat sangat banyak. Perlibatan personil juga disesuaikan dengan tahapan ini. Ya. Jadi kalau sekarang 500, nanti mungkin tahap kampanye ditambah lagi. Ya semakin banyak, Ya, semakin banyak. Sesuai dengan eskalasi daripada kegiatan pemilu kada, pemilu ini. Lalu kemudian untuk pada saat pemungutan suara, dimungkinkan nggak sih dari ini yang anggota yang ada di Polda itu digeser ke wilayah-wilayah? Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi membackup wilayah yang kekurangan personil. Dan jangan lupa kita juga di backup sama TNI. Oh. Pokoknya kalau kita tidak mampu kita minta bantuan TNI, TNI siap. Sinergitas antara TNI dan Polri ya. TNI dan Polri siap mengamankan pemilu ya Pak ya 2024. Wah keren banget ya ternyata ya. Ini banyak banget loh di sini. Ya kita berharap maksudnya kegiatan ini tidak sampai eskalasinya gitulah. Berharapnya tetap aman. Tapi kan dari sini kita bisa lihat ternyata TNI dan Polri itu saling bergotong royong bersama-sama berkomitmen untuk menjaga keamanan untuk menciptakan pemilu damai. Menciptakan pemilu damai. Wah, terus setelah pemungutan suara, kan kalau masyarakat itu mesti berpikirannya, wes bar coblosan ya wes rampung gitu. Itu kayak gimana tuh Pak sebenarnya situasi sebenarnya tuh? Kalau tahun yang lalu, maksudnya pemilu yang lalu, 2019 bukan berarti sudah selesai terus ini. Sudah ada ditetapkan pemenang aja masih ada yang protes. Ya itu itu tetap harus kita jaga itu sampai yang diantisipasi sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Mungkin pernah nggak sih Pak setelah pelantikan tapi masih ada gesekan-gesekan? Masih. Kan gugatan kalau gugatan kemarin sebelum. Tetapi ada beberapa masyarakat itu yang mungkin karena fanatiknya fanatiknya itu bahkan saya sudah sampai menjabat sudah ada presiden itu pun masih dan itu tidak menyalahi karena memang di dalam partai kan juga begitu masih ada partai oposisi masih ada gitu jadi demokrasi demokrasi semua dan tugasnya polisi lagi-lagi menjaga itu luar biasa. Terus ini panel-panel apa lagi nih di sini nih? Ya ini kan dari situasi yang sekarang kemudian perkiraannya, tugas pokok kita seperti itu, kemudian ini pelaksanaannya. Nah, kemudian nanti ini di sini nanti ada data hasilnya. Kita tiap hari melaksanakan ANEF. Tiap hari melaksanakan ANEF apa yang perlu diperbaiki. Nah, termasuk seperti sekarang ini kan beliau pimpin ANEF nih, Pak Karwo. Ini setiap hari ada ANEF. Oh ya. Kalau di pemilu 2024 ini ada berapa partai sih Pak peserta pemilu ini? Nah ini kebetulan saya ada bocoran ini. Jumlah partai. Pokoknya panel data ini lengkap, kamus pintar. Kamus pintar buat saya. Buat saya juga Pak. Buat pengetahuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 24. Ya, 20. Ini yang partai lokal ini di Aceh. 18 yang nasional, 6 partai lokal yang ada di Aceh. Jadi kita juga masih menunggu untuk penetapan calon bakal presiden dan wakil presidennya. Nah, mudah-mudahan di Jogja juga tidak terpengaruh oleh situasi yang ada di Jakarta. Kita tetap aman, damai, gitu kan. Itu harapan semua orang. Harapan semua. Karena itu pengaruhnya sangat besar terhadap pariwisata di Jogja. Jadi boleh kita berbeda, boleh kita istilahnya memiliki pandangan yang berbeda, tetapi ingat Jogja istimewanya karena tempat pariwisata. Nah, jangan sampai terganggu itu. Karena kalau itu terganggu banyak masyarakat yang akan
menderita. Iya, dirugikan ya, Iya. Pak. Ya. Tuh, seluruh Jogja nih untuk menjaga Jogja tetap istimewa nih. Ya, boleh berbeda partai, boleh berbeda pendapat, tapi tetap harus menjaga keistimewaan Jogja ya. Iya. Jangan tidak ya namanya berbeda pendapat tuh wajar, tapi jangan sampai lah bentrok atau gimana gitu. Karena itu akan dampaknya ke wisata. Iya, dan itu berdampak ke wisata dan ya kita tahu lah Jogja tuh kota wisata. Iya. Ya kan? Boleh muter nih Pak? Boleh. Ini orang-orang yang kerja tiap hari itu penyebaran anggota kita yang melaksanakan kegiatan OMB. Jadi kalau kita klik di situ, dia langsung muncul. Oh, ini di daerah mana, tugasnya apa, muncul. Tersinkron dengan Iya. Ini tersinkron. Kita masih punya satu sebenarnya posko, itu comment center. Nah, itu mengendalikan semua. Termasuk CCTV di jalanan. Nah, kita lagi berusaha supaya kita bisa connect dengan Kominfo. Kalau dengan Pemda sudah, dengan Kominfo. Nah, sementara itu akan kita gunakan untuk memantau pergerakan dan kegiatan masyarakat. Kalau sementara ini kan yang jalan hanya lalu lintas, ya, macet atau tidak. Nah, kita tingkatkan, udah mulai kita tingkatkan. Kemarin kerjasama sudah dibangun sama Karo-op untuk kerjasama dengan Kominfo, dengan Pemda, supaya itu bisa dimanfaatkan oleh comment center untuk memonitor. Oh, ini masa banyak di mana? Oh, ada kegiatan apa? Ya udah, kita tinggal duduk, tinggal perintah aja. Ya, jadi saya memantau dan bisa langsung mengambil langkah dengan cepat. Iya. Ya. Dan kita tahu nanti mungkin personil yang dekat di sana, misalnya wilayah Banguntapan atau wilayah Pracimantoro gitu, tinggal calling anggota yang di situ aja. Udah. Gitu langsung. Mempersingkat waktu biar lebih efisien ya, lebih cepat lagi. Nah, ini teman-teman seluruh Jogja nih, para personil di balik layar dari operasi Mata Banteng. Seluruh Jogja ini ya nonton. Ini 24 jam Pak di sini. Posko itu 24 jam. Posko 24 jam. Orangnya ya kita ganti-ganti lah. Kalau 24 jam terus dia kapan mandinya? Saya baru mau nanya, Pak, udah berapa lama nggak pulang? Ada sebenarnya yang nggak pulang langsung kecelakaan. Gitu, ya. Oke, waduh totalitas ya Pak. Iya. Karena memang di sini ada kamar mandi, ada tempat istirahat juga ada. Oke. Terus kalau yang rekan-rekan di sini ngapain nih Pak kerjanya? Itu kerjanya ngadepin itu barang mati. Jadi mereka ini memonitor termasuk itu monitor itu. Nah, nanti dia lempar ke wilayah terdekat wilayah terdekat dengan laporan. Jadi monitor situasi wilayah, kemudian monitor ditambah dengan bantuan CCTV, kemudian pokoknya mereka ini harus itu mentelengin komputer dan capek nggak Pak sih ngeliatin komputer terus tiap hari Pak? Tetap siap. Oke, wes luar biasa. Jajan ngomong kayak gini karena ada Pak Eko. Iya. Enggak ya Pak ya. Luar biasa dia tetap siap demi Indonesia, demi Jakarta. Istimewa luar biasa. Ini Pak Suyono juga. Iya, komandannya dia. Oh, komandannya. Komandan yang melayani saya dalam administrasi. Tapi ada Kapusku ada lagi. Ada lagi. Oh iya. Ini kalau ini semuanya dari anggota Pamofit atau bagaimana? Anggotanya dari anggota seluruh Satgas. Oh, seluruh fungsi memang juga ya. Jadi masing-masing fungsi yang di jalan, yang di lapangan itu ada perwakilannya satu di sini. Nah, mereka yang mengkoordinasikan dengan misalnya fungsi Intel ya dengan Intel, kemudian fungsi Humas dengan Humas, Lantas dengan Lantas gitu. Ada. Mas untuk mukanya Mas Intel kan nggak boleh kelihatan. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Ini saya dari tadi ngomong terus, ini bapak-bapaknya lagi pada aneh. Baik Pak, lalu kemudian berarti ini udah berapa hari nih Pak? Ini sudah hari keberapa nih Pak? Hari keberapa nih Pak? Sekarang 18 ya? 18. Hari ke-18, masih ada 200 sekian hari lagi. Itu masih panjang. Dalam 18 hari operasi Mantap Brata Progo,
apa saja yang sudah dilakukan dari Polda DIY ini? Kalau dalam rangka OMB-nya, Iya, kebetulan kemarin ada beberapa kegiatan massa yang tadi saya sampaikan, ada unjuk rasa gitu kan, terus kemudian ada kebetulan juga sekarang ini ada rapat koordinasi atau apa itu Ombudsman ASEAN. Nah, itu juga menjadi semacam di samping ada yang fungsi rutin, ya, OMB juga kegiatan ada kegiatan operasi. Jadi sekarang ada kegiatan internasional yang ada di Jogja, ya itu juga harus kita amankan juga. Tidak tahu ya, saya juga jadi tidak tahu. Nah, ini sebagai Kasatgas Op, mimpin OMB-nya, sebagai Dipamopid mimpin pengamanannya. Gitu kan. Double-double, Pak. Luar biasa. Double-double tapi nggak bisa diambil double duitnya. Cukup anggarannya tetap salah satu. Ini kalau Bapak bisa membelah diri itu Pak Eko udah membelah diri banyak ini biar bisa kemana-mana. Tapi hebat loh Bapak. Luar biasa sekali. Memimpin sebagai Kasatgas Opsda Operasi Mantap Berata Progo juga, Dirpamopid juga, dan juga rekan-rekan yang lainnya juga di samping melaksanakan rutinitas kegiatan pekerjaan sehari-hari juga melaksanakan kegiatan selaku anggota Dirpamopid juga dapat Dirpamopid juga. Wah, luar biasa. Ini ada lagi nggak sih ya? Udah lah kayaknya. Udah semuanya ya Pak ya? Udah. Ini kalau ini udah baca ini semuanya udah. Iya, ini buku pinter saya. Itu sampai tadi ada jumlah DPT-nya pun juga ada. Sudah, Wah, luar biasa. Terakhir nih Pak, harapan dan mungkin himbauan untuk seluruh Jogja yang ada di rumah. Ya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan pengamanan operasi Mantap Berata ini dengan baik. Tetapi itu kembali kepada seluruh peran daripada peserta pemilu. Iya. Mudah-mudahan mereka juga bisa melaksanakan kegiatan dengan santun, arif, bijaksana, sehingga tidak memancing kepolisian untuk bertindak juga Lebih tegas. tegas. Walaupun memang penegakan hukum adalah langkah upaya terakhir, tetapi kita mengharapkan, karena ada filosofi bahwa Pak Kabarga menyampaikan, kita menangkap satu penjahat memang membanggakan, tetapi mencegah terjadinya kejahatan itu merupakan kebanggaan. Iya, betul kan? Luar biasa. Jadi kalau menangkap itu memang bangga. Tapi ya kalau tidak terjadi kejahatan. Nah, makanya kita harapkan juga seluruh petugas pengamanan OMB ini juga bisa berlaku arif, santun juga di Jogja. Kembali lagi kepada istimewanya Jogja. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, dan memang kalau kita benar-benar landai, aman, dan tertib, saya yakin istimewa lagi. Wah, lebih istimewa. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Eko. Sudah diajak jalan-jalan, melihat kantor Dirpamopid juga, sedikit lebih mengenal tentang Dirpamopid. Kemudian langsung masuk ke poskonya Ops Mantap Berata Progo juga. Ketemu sama rekan-rekan di sini semuanya. Terima kasih Bapak-bapak sini semuanya. Terima kasih, semangat terus. Terima kasih juga Bapak. Sampai ketemu. Mudah-mudahan sampai podcast berikutnya. Oke, sampai podcast sini dulu tapi. Ini Pak ini. Iya, oke seluruh Jogja, itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, Komisaris Besar Polisi Eko Santoso, selaku Dirpamopid Polda DIY, dan juga Kasatgas Opsda Operasi Mantap Berata Progo 2023-2024 Polda DIY. Dan kira-kira bakalan ada apa lagi tentunya, tetap di podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Terima kasih. Salam presisi.